Hai guys, kamu pernah gak sih dengar kalau ada perempuan yang manis yang suka nyebrang jembatan Ancol, tapi bukan buat pulang ke rumah? Yes, ini kusebutnya si manis jembatan Ancol, urban legend yang udah turun-temurun. Tapi hari ini aku gak mau bahas versi film atau cerita yang udah kamu tahu. Yang bakal aku bawain sekarang adalah pengalaman asli kiriman email dari seseorang yang bernama Pak Ranto, seorang tukang ojek tahun 1996 yang nganterin penumpang yang ternyata bukan manusia. Dan sejak malam itu, hidup Pak Ranto berubah selamanya. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kero, kisah epic horror, kamu, aku, kita, bareng aku Refty Betrisva. Kali ini aku akan bagikan cerita dari seorang bapak-bapak ya yang sekarang tinggal di Subang, tapi dulu dia pernah jadi tukang ojek di Jakarta Utara dan pengalamannya ini terjadi tahun 1996. Di malam Jumat, dan sampai detik dia nulis email itu, dia bilang dia masih suka mimpi soal sosok itu. Sosok yang dia kira cuma penumpang biasa, sosok yang dia kira cuma perempuan cantik yang lagi butuh tumpangan, sosok yang dikenal sebagai si manis jembatan Ancol. Siap dengerin? Let's go! Nama aku adalah Ranto, Mbak Refty. Sekarang umurku udah lewat 50 tahun, tapi kisah ini selalu nempel di kepalaku kayak baru aja kemarin terjadi. Padahal ini terjadi tahun 1996 saat aku masih bujang dan tinggal di daerah Pademangan, kerja sebagai tukang ojek pangkalan di dekat Ancol. Dan malam itu, malam Jumat, dari sore udara terasa hawanya kayak gak enak memang. Langit gelap pekat, angin basah bawa bau laut gitu ya. Hujan gerimis turun halus kayak debu. Gak deras tapi bikin badan ngeres gitu. Biasanya kalau hujan aku pulang cepat, tapi malam itu entah kenapa aku nunggu lebih lama di pangkalan. Dan teman-temanku udah bubar duluan, tinggal aku sendirian nih jagain ojek sambil nyedot asap rokokku ya. Jam udah menunjukkan hampir tengah malam. Ancol sepi, cuma suara ombak dari kejauhan yang kedengaran. Lampu jalan kuning temaram, beberapa berkedip kayak mau mati gitu ya. Aku udah mau pulang, tapi ketika tiba-tiba ada perempuan berdiri di ujung trotoar, aku kaget. Karena sebelumnya gak ada siapa-siapa. Dia muncul begitu aja kayak abis keluar dari balik kabut gerimis. Perempuan itu cantik banget. Rambutnya panjang, hitam, bajunya putih, sederhana. Kayak kebaya modern tipis, tapi bukan kebaya resmi gitu ya. Wajahnya pucat tapi manis, senyum kecilnya. Aduh, bikin laki-laki manapun pasti balik badan gitu. Dia ngeliatin aku sambil bilang lirih, "Mas, antar aku pulang ya." Suaranya lembut tapi dingin. Aku langsung nyaut dong ya. "Boleh mbak, kemana?" Dia cuma nunjuk dan cuma jawab nih ya gini, "Nanti aku tunjukin jalannya mas." Sebagai tukang ojek, aku udah biasa nganter penumpang yang gak tahu alamat. Tapi entah kenapa, malam itu bulu kudukku berdiri dari leher sampai betis guys. Tapi aku butuh uang dan dia kelihatan gak bahaya. Jadi aku persilakan dia untuk naik gitu. Begitu dia naik dan duduk di belakang, rasanya dingin banget guys. Padahal aku pakai jaket tebel, dinginnya tuh nusuk sampai ke tulang rasanya. Aku mulai jalan nih, pelan-pelan, jalanannya licin, sepi, cuma ada suara mesin motorku yang kedengeran gitu ya. Baru beberapa puluh meter nih, tiba-tiba dia bilang, "Mas, lurus aja ke arah jembatan Ancol." Jembatan yang dari dulu katanya angker guys. Aku gak mau suzon ya, tapi waktu dia bicara aku ngerasa nafasnya bukan nafas orang hidup karena nggak ada hawa anget gitu ya, hanya ada hawa dingin. Dan aku sadar sejak dia naik motorku jadi ringan banget kayak cuma bawa angin gitu. Kami makin dekat nih ke jembatan Ancol. Lampu-lampu jalan mulai jarang nih, suasana makin gelap.
hanya ada suara ban motor yang menggesek aspal basah ya. Aku lempar pandangan lewat spion kanan buat lihat dia. Karena aku ngerasa kok dia ini terlalu diem gitu ya. Dan waktu aku lihat spion itu, dia nggak punya bayangan guys. Aku langsung ngegas mendadak nih, sampai motor tuh rasanya goyang. Bibirku gemeteran, tapi aku pura-pura batuk nih. Pura-pura nggak ngeliat apa-apa. Dan perempuan itu nggak komentar apapun. Dia cuma nunduk sambil rambutnya menutupi sebagian wajah gitu. Kami lewat bawah pohon besar gitu yang katanya jadi tempat nongkrong makhluk-makhluk penunggu gitu. Angin dingin tiba-tiba berhenti. Suasananya makin menekan. Lalu dia bicara lagi. Mas, nanti berhentinya di tengah jembatan aja ya. Aku langsung keringetan dingin dong ya. Loh mbak, itu kan jembatan. Mau turun di situ? Dia jawab pelan. Disitulah rumahku. Bukannya lega guys, aku justru hampir mau pingsan. Semakin dekat ke jembatan rasanya dingin, makin gak masuk akal guys. Padahal hujannya cuma gerimis, tapi kulitku sampai kerasa pedih. Lalu aku lihat sesuatu. Di sisi kiri jembatan ada perempuan lain berdiri menghadap laut. Rambutnya panjang, bajunya putih, tubuhnya transparan. Ya, kayak kabut putih gitu ya, kayak kabut padat gitu. Aku hampir banting motor gitu. Tapi si penumpang di belakangku berbisik, jangan dilihat mas. Nadanya berubah, bukan lembut lagi, tapi dalam dan berat. Aku merinding nih guys ya, sampai tulang. Sampai kami akhirnya benar-benar berhenti di tengah jembatan sesuai permintaannya. Dan perempuan itu turun pelan-pelan, tapi aku gak dengar suara injakan kaki. Dia berdiri di sampingku menatap air laut yang gelap. Lalu dia tersenyum, makasih ya mas, katanya. Tapi kamu jangan lihat aku pergi ya. Itu yang dia katakan. Aku gak berani jawab apapun. Aku cuma nunduk sambil tangan pegang stang motor. Dari ekor mata aku lihat tubuhnya mulai memudar. Guys, aku tahan nafas, bibirku komat kamit, baca doa yang aku bisa seadanya. Dan perempuan itu makin lama makin transparan. Dan sampai akhirnya aku benar-benar gak bisa lihat wujudnya lagi. Aku pikir itu udah selesai guys, aku pikir dia udah pergi. Tapi tiba-tiba ada tangan dingin yang megang pundakku dari belakang dan aku langsung loncat, tapi badanku kaku guys, hampir jatuh dari motorku. Sebuah suara pelan nembus ke belakang telingaku. Mas, kamu bohong ya? Kamu ngelihat aku? Suara itu bukan lagi suara perempuan muda. Suara itu berat, serak, kayak keluar dari perut bumi. Dan aku gak bisa teriak guys. Lidahku mati rasa. Tangan itu mencengkram makin kuat. Dan kuku-kukunya panjang dan dingin kayak nyedot panas tubuhku guys. Aku langsung gas motor sekencang-kencangnya. Tanpa nengok, tangan itu baru lepas setelah aku melewati ujung jembatan. Aku ngerasa kayak orang yang dikejar setan. Karena ya, mungkin aku beneran dikejar setan ya. Begitu sampai di daerah yang lebih tenang, aku berhenti sambil ngos-ngosan dan tanganku gemeteran parah. Aku nengok pelan ke belakang, gak ada siapa-siapa. Tapi di jok belakangku ada bekas air berbentuk dudukan manusia. Padahal hujan cuma gerimis ya guys ya. Catat cuma gerimis. Dan baunya bukan bau air hujan, tapi bau bunga kamboja yang bercampur dengan tanah basah. Aku pulang ke kos dengan badan menggigil. Teman sekamar langsung kaget lihat aku pucat kayak baru aja abis kecelakaan. Aku ceritain semua akhirnya ke dia. Dia cuma manggut-manggut dan dia bilang, kamu apes toh. Ada ojek sini juga pernah ngantar sosok itu. Seminggu sakit gak bisa bangun katanya. Aku kira itu cuma omongan buat nakut-nakutin. Tapi ternyata aku beneran sakit guys. Demam tinggi beberapa hari dan badanku panas. Tapi telapak tangan dan kakiku tuh dingin banget. Di malam ketiga aku mimpi yang sama. Ada perempuan berdiri di tengah jembatan, nunduk, lalu tiba-tiba dia nengok ke arahku dengan wajah hancur sebelah dan dia bilang, kamu janji gak lihat, tapi kamu lihat. Aku kebangun sambil terisak dan setelah sembuh aku mutusin berhenti jadi tukang ojek malam guys. Bayangin ya, aku ambil keputusan untuk berhenti jadi tukang ojek malam. Dan sampai akhirnya aku pindah kerja, pindah ke kota dan gak pernah lagi lewat Ancol tengah malam. Setrauma itu aku. Sampai aku lihat segmen Kerok di YouTube dan entah kenapa aku ngerasa harus ceritain ini ke kamu Mbak Refti. Katanya begitu, bukan buat nakut-nakutin tapi buat ngingetin. Kalau kamu lewat Ancol malam-malam dan ada perempuan cantik minta tumpangan, pastikan dia
punya bayangan katanya. Itu tadi ya gengs ya, pengalaman pendek ya. Kalau dibacain pendek, tapi kalau dirasain tentunya kayak nggak bakal habis dalam beberapa waktu untuk melupakannya gitu ya. Dan pengalaman tadi adalah pengalaman asli dari Mas Ranto yang akhirnya berhenti jadi tukang ojek 1996 yang nggak sengaja nganter sosok yang kita kenal sebagai si manis jembatan Ancol gitu. Dari semua email yang pernah aku terima, ini adalah salah satu yang bikin aku merinding karena detailnya jelas gitu ya. Nyata dan sesuai banget sama kisah urban legend yang beredar di warga sekitar Ancol. Tapi emang aku nggak ceritain latar belakang kisah urban legend itu ya, yang berkembang seperti apa atau filmnya seperti apa. Yang aku cerita adalah pengalaman dari Mas Ranto. Dan semoga cerita tadi jadi pengingat untuk kita semua kalau dunia ini nggak sesepi yang kita kira guys, dan nggak semua yang cantik itu manusia. Oke guys, makasih buat kalian yang udah dengerin cerita Kerok hari ini, si manis jembatan Ancol dari awal sampai akhir. Sekali lagi thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa ya, yang belum subscribe dulu, like juga, komen juga, dan share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka dengerin cerita-cerita horor. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku udah post cerita horor. Jadi kalian bisa langsung tonton videonya. Dan juga kalau kalian punya cerita horor yang mau kalian bagikan dan mau aku bacain di next Kerok, jangan lupa cerita kalian kirim ke email kami di kerok053@gmail.com. Dan boleh banget untuk share cerita kalian lewat kolom komentar di bawah. Nanti aku baca pasti satu-satu gitu ya, dan aku insya Allah balesin cerita-cerita kalian itu atau komen-komen kalian itu. Sampai ketemu di next episode. Tetap waspada, tetap waras, dan ingat, jangan lihat ke belakang kalau kamu lagi sendirian. Oke, thank you. Aku Reti Betiswa pamit. See you. Bye-bye. Mwah.